Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulih mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sadaqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di majlis ini di kajian Sirah Nabawiyah, dan insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tentang khodamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman 51. Khadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah para pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan para pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat yang mereka sengaja berkhidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Anas bin Malik ibni Nadhr al-Ansari. Yang pertama adalah Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari. Ini kalau berkaitan dengan Anas ini ada riwayat bahwa beliau itu berkhidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun beliau berkhidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tidak pernah mendengar ada percekcokan di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selama 10 tahun dia berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diperintah, belum pernah dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada satu riwayat, ada seorang sahabat yang bertanya, berapa kali saya harus memaafkan kesalahan pembantu saya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 70 kali. Jadi dalam sehari kita harus berlapang memaafkan kesalahan para pembantu itu sampai 70 kali. Ini kan mengisyaratkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tuntunan pada kita untuk berakhlak mulia meskipun pada para pembantu. Yang berikutnya wa Hindun wa Asma. Hindun dan Asma ibna Harisatal Aslamiyani. Ini keduanya adalah anak Harithah As-Alamiyah, Hindun dan Asma. Ini laki-laki ya, kalau lihat redaksinya. Hindun dan Asma di sini nama untuk laki-laki. Karena dengan bahasa ibna, dua anak laki-laki. Kemudian yang berikutnya wa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kemudian wa kana Abdullah bin Mas'ud, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahiban alaihi. Kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud ini penjaga dua sandalnya. Jadi spesialis ini ya, spesialis dalam urusan sandal. Karena idza qama albasuhu iyyahuma. Nah, jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri hendak bepergian, ya, maka
sendalnya sudah ini ya, sudah disiapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa idza jalasa ja'alahuma fi dhira'atihi hatta yaquma. Nah, apabila beliau duduk, maka sandal itu pun sudah dipersiapkan di dekat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau berdiri. Wa kana Uqbah bin Amir al-Juhanni. Yang berikutnya adalah Uqbah bin Amir al-Juhanni sahiba baghlatihi. Nah ini ya penjaga keledai. Begal itu kan keledai. Penjaga keledai. Yaqudu bihi fil asfari. Yang membimbingnya atau yang dipersiapkan olehnya di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, menuntunnya di perjalanannya. Kemudian wa Bilal bin Rabahin al-muazzin. Itu Bilal ya, bukan Balal ya, tapi Bilal. Bilal bin Rabahin al-muazzin. Bilal bin Rabah ya, sang muazzin. Wa Sa'dun maula Abi Bakr Siddiq. Yang berikutnya adalah Sa'ad. Maula itu sebutan untuk mantan budak ya, atau bekas budak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wadhu Mikhmarin ibnu akhi an-Najashi. Yang berikutnya adalah Dhu Mikhmar ibnu akhi an-Najashi ya, ini anak saudaranya an-Najashi. Wa yuqalu, dan dikatakan juga ibnu ukhtihi, anak saudara perempuannya An-Najashi. Wa yuqalu, dan disebut juga Dzu Mikhbarin. Jadi ada riwayat yang menyebutkan namanya Dzu Mikhmar, ada juga riwayat yang menyebutkan namanya Dzu Mikhbar bil ba'i, dengan huruf ba. Wa Bukair bin Shaddakhin al-Laythi. Yang berikutnya adalah Bukair bin Shaddakh al-Laythi. Wa yuqalu, dan dikatakan juga Bakrun. Jadi sebagian menyebutkan namanya Bukair, sebagian menyebutkan namanya Bakar. Kalau Bukair itu bentuk ininya, bentuk apa? Litaswir ya. Jadi kalau Abdun hamba, kalau Ubaid hamba yang kecil gitu. Kalau Bakrun Bukair, biasanya ini sebutan untuk, kadang digunakan untuk kakak beradik ya. Kayak Hasan Husain ya, itu kan satu akar kata. Wa Abu Dzar al-Ghifari, yang berikutnya adalah Abu Dzar al-Ghifari. Berarti ada 10 ya. 10, ada Anas bin Malik, Hindun, Asma. Oh, kalau Hindun Asma kan dihitung 2 ya. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zikru mawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah bekas-bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan tentang bekas-bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah
ibni Syurahil al-Kalbi, yaitu Zaid bin Harithah bin Syurahil al-Kalbi, wa ibnuhu Usamah bin Zaidin, dan anaknya, anak Zaid bin Harithah itu namanya Usamah bin Zaid. Wa kana yuqalu li Usamah, dikatakan pada Usama, al-hibbu ibnul hibbi, cinta anaknya cinta. Maksudnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Zaid bin Harithah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat mencintai Usamah bin Zaid. Jadi al-hibbu ini sebutan untuk Usamah. Jadi Usamah sebagai orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pun anak dari orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Thawban bin Bujdad wa kana lahu nasabun fil Yaman. Yang berikutnya ada Thawban ibnu Bujdud, dan dia keturunan Yaman. Wa Abu Kabsyah min muwalladi Makkah. Ini Abu Kabsyah dari bumi Mekah. Yuqalu, dikatakan juga ismuhu Sulaim, namanya adalah Sulaim. Syahida Badran, dia syahid di perang Badar. Wa yuqalu kana min muwalladi Ardi Dausin. Ini Ardi Dausin sebutan lain untuk Mekah. Wa anasatu min muwalladi As-Surati. Kemudian yang berikutnya adalah Anasah, yang berasal dari Surat. Wa Salihun, yang berikutnya adalah Salih. Syuqranu, disebut juga dengan Syuqran. Kemudian Warobahun Aswadun, Robah nama lainnya adalah Aswad. Kemudian Wayasarun, Yasar, nama lainnya adalah Nubiyun. Wa Abu Rafi'in, berikutnya adalah Abu Rafi'. Wasmuhu Aslamu, namanya adalah Aslam. Wakila, dan dikatakan juga Ibrahimu, namanya Ibrahim. Wa kana abadan lil Abbasi, dia adalah hamba saya Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Wa wahabahu lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu. Lalu Abbas bin Abdul Muthalib menghadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya. Wa Abu Muhaibah, kemudian Abu Muhaibah min muwalladi Muzainah, dari Muzainah. Wa Fadalatu, kemudian Fadalah nazala Syam, dia berasal dari Syam. Wa Rafi'un, dan Rafi' kana maula li Sa'id bin al-Asi, dia adalah bekas budak Sa'id bin As
fawarithahu waladuhu, lalu anaknya memberikan kepadanya. Fa'ataqahu ba'duhum wa tamassaka ba'duhum, ada sebagian di antara mereka yang membebaskannya, ada sebagian di antara mereka pun yang menahannya, jadi tetap menjadi budak. Faja'a Rafi'un, lalu Rafi datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasta'inuhu, ia meminta tolong pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuiba lahu, maka dihadiahkan padanya. Wa kana yaqulu ana maulan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, saya bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa midghamun, yang berikutnya adalah midgham. Aswadu, itu namanya adalah aswad. Wa habahu lahu Rifa'atu bin Zaidin al-Juzami. Rifa'ah bin Zaid al-Juzami menghadiahkan midgham ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min muwalladi Hisma, dia terlahir dari Hisma atau terlahir di Hisma. Qutila biwadil Qura, dia meninggal di Wadil Qura. Wadil Qura itu salah satu nama daerah di Mekah. Kemudian wakir kiratu, karena ala thiqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thiqal itu ini di footnote-nya ya, ada penjelasan mata Us-Safari, atau ya boleh kita sebut dengan apa ya, kayak guide ya, kayak guide. Jadi maksudnya pendamping Rasulullah SAW di perjalanan. Wa Zaidun jaddu Hilal bin Yasar bin Zaidin, ini kakek dari Hilal bin Yasar bin Zaid. Wa Ubaid, kemudian Ubaid. Wa Tuhmanu, kemudian Tuhman. Au Kaisanu atau Kaisan, au Mihranu atau Mihran, au Zakwanu atau Zakban, au Marwanu atau Marwan. Ini nama-nama lainnya. Tapi ini biasa kalau di Jazirah Arab seseorang itu punya nama lebih dari satu, itu hal yang biasa di mereka. Wa Ma'burun al-Qibati, kemudian Ma'bur al-Qibati, ahdahu ilaihil Muqayqis, ini yang dihadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Raja Muqayqis. Ini yang bersama dengan Maria Qibtiyah ya. Kemudian wa Wafidun au Abu Wafidin wa Hishamun wa Abu Dumayrata wa Hunainun wa Abu Usaybin wasmuhu Ahmaru wa Abu Ubaid. Nah, kemudian ada Waqid atau Abu Waqid, kemudian Hisham, Abu Dumairah, Hunain, Abu Usayb, yang namanya adalah Ahmar, dan Abu Ubaid. Wa Safinatu, dan Safinah, kana abadan li Ummi Salamah, dia adalah hamba sahaya dari Ummu Salamah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
fa'ataqathu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya. Washtaratat alaihi ayyakhduma Nabi sallallahu alaihi wasallam hayatahu. Nabi memberi syaratnya berkhidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya. Faqala, lalu ia berkata, laulam tashtariti alayya ma faraqtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Andai engkau tidak memberikan syarat kepadaku, aku tetap tidak akan berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haula'il masyhuruna. Ini adalah yang masyhur. Wa qad qila, dan dikatakan juga innahum arba'un. Jadi kalau dihimpun, ini maulai, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada berjumlah 40. Wa minal imai Salma ummu Rafi'in wa Barakatu ummu Aiman warithaha min abihi. Nah, di antara nama lainnya ada Salma ummu Rafi' dan Barakah ummu Aiman yang bapaknya mewariskannya. Wahia ummu Usamah bin Zaid. Bapaknya itu adalah Ummu Usamah bin Zaid. Kemudian wa Maimunatu bintu Sa'din, Maimunah bin Sa'ad. Kemudian wa Khadiratu wa Radwa, Khadirah dan Radwa. Jamaah sekalian, mungkin dua ini yang disampaikan di pagi ini. Pertama berkaitan dengan para pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tentang mantan-mantan budak. Ini mantan-mantan budak itu jamaah sekalian bukan ini ya, bukan budak yang, maksudnya orang-orang yang kemudian dijadikan budak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadiah-hadiah ya. Hadiah-hadiah yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa orang sahabat. Kemudian Nabi bebaskan gitu. Nah, di tengah orang-orang Arab, seorang yang asalnya hamba kemudian dibebaskan, itu namanya maula. Jadi maula itu bekas budak. Ya, bekas budak. Dari sekian banyak yang tadi Nabi Rasulullah atau pembantu dari kalangan kulit hitam atau bangsa sendiri? Ada sebagian diantaranya yang berkulit hitam ya, kayak misalnya kayak Zaid bin Haritha, kemudian ada Bilal bin Rabah. Tapi ada juga sebagian dari bangsa Ajam, dari orang-orang yang di luar Arab ya. Yang di luar Arab kemudian ya datang kayak Ammar bin Yasir misalnya ya, kayak Ammar bin Yasir walaupun tidak disebutkan di sini. Itu nanti kan kayak Abu Dzar Al-Ghifari misalnya. Tuh, jadi tidak semuanya berasal dari kulit hitam ya, ada juga yang ya dari kulit putih, dari orang-orang yang di luar Arab. Demikian jemaah sekalian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.